Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Empat sepeda motor yang diduga dijadikan sarana mengetap BBM disita polisi di Samarinda. Warga desa Limunjan, Sambaliung hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Pemberlakuan vaksin booster terhadap calon penumpang pesawat tidak mempengaruhi animo warga untuk bepergian. Sepeda motor ini merupakan satu dari 4 sepeda motor yang disita polisi dari SPBU di Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda Kota Selasa siang. Sepeda motor itu disita dan diangkut ke kantor Polsekta Samarinda Kota karena diduga dijadikan alat untuk menimbun BBM. Dijelaskan oleh Kapolsekta Samarinda Kota AKP Jajat Sudrajat, operasi pemberantasan penimbun BBM ini dilakukan untuk mengurangi antrian dan kelangkaan BBM di pasaran. Dari 4 sepeda motor yang disita itu, salah satunya terindikasi sebagai alat pengetap BBM. Sepeda-sepeda motor ini selanjutnya diserahkan ke Satlantas untuk proses perkara. Menindaklanjuti perintah Bapak Kapolres Kota Samarinda untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dengan BBM yang di mana di sana dibatasi untuk pengisiannya, namun disalahgunakan oleh masyarakat. Ada salah satu indikasi mengetap dan itu memodifikasi kendaraannya sehingga dia bisa melebihi apa yang sudah menjadi ketentuan. Demikian. Ada berapa kendaraan yang diamankan tadi, Komandan? Yang diamankan ada 4, namun yang terindikasi baru 1. Baru 1 terindikasi ya. Kemudian untuk 4 kendaraan ini tindak lanjutnya bagaimana, Komandan? Kami serahkan ke lalu lintas untuk ditindaklanjuti terkait dengan kendaraan tersebut. Polisi mengimbau para pelaku yang biasa mengetap BBM agar menghentikan aktivitasnya. Peringatan itu disampaikan karena razia pengetap BBM akan terus dilakukan oleh polisi, hingga warga tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Inafis Polresta Samarinda bersama relawan Selasa siang mendatangi lokasi sepeda motor terbakar di Jalan Dewi Sartika, Sungai Pinang, Samarinda Kota. Peristiwa ini jadi perhatian polisi karena dikhawatirkan sepeda motor itu alat untuk menimbun BBM. Dari penyelidikan awal, kebakaran terjadi saat sepeda motor itu mengalami kerusakan mesin. Api tiba-tiba berkobar ketika pemiliknya menginjak engkol sepeda motor tersebut. Kita atas perintah Bapak Kasat Reskrim memastikan yang terjadi di media sosial Instagram, yang mana ada motor sejenis tangki modif yang mana terbakar. Yang penyebabnya informasi TKP bahwa orang ini memperbaiki motornya yang lagi mogok, sehingga dia lepas pedal businya dan ternyata terbakar. Warga yang melihat kejadian tersebut mendengar ledakan, namun ia tidak mengetahui sebab timbulnya ledakan tersebut. Kobaran itu cepat padam setelah warga membantu memadamkan.
Bu, sekitar jam berapa tadi kejadian, Bu? Kira-kira jam 9 lewat. Udah lewat. Orang itu lagi ngapain tadi? Orangnya starter gini langsung meledak, bunyi kayak mercon. Ah, kemudian? Langsung kebakar, jadi dimintakan air sama laundry. Oh, dimintakan air sama laundry ya. Jadi apinya sempat mati, Bu? Mati, disiram pakai air. Ah. Airnya di sini dan Sepeda motor itu terbakar di pinggir jalan. Berbagai spekulasi pun muncul menanggapi kebakaran tersebut. Polisi yang menyelidiki kejadian itu belum menemukan indikasi pemanfaatan sepeda motor itu untuk mengetap BBM. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Seratusan nelayan Manggar Balikpapan berdemonstrasi di pintu 1 Pertamina Jalan Yosudarso Selasa siang. Pendemo menuntut tanggung jawab Pertamina setelah kawasannya mencari ikan tercemar lumpur yang terbuang dari kapal angkut Pertamina. Lumpur tersebut menyebabkan para nelayan kesulitan mendapatkan tangkapan. Ya, karena mereka selama melaut harusnya kan dapat ikan, bukan dapat lumpur. Ya, sebagian nelayan dapat lumpur, itu yang mereka keluhkan. Jadi nelayan ini niatnya baik, mau audiensi supaya dapat kabar terbaru bagaimana kok bisa sampai dapat lumpur. Dan nelayan ke sana langsung sama pihak dari KNPI turun langsung ke laut untuk melihat apa betul ada kejadian itu. Akhirnya memang bukti-bukti sudah ada sama kami semua dan kita wawancara sekalian sama kapten kapalnya bahwa memang mereka beraktivitas dan mereka merasa salah juga. Titik koordinatnya seandainya mereka buang pada tempatnya mungkin tidak bermasalah. Nah, itu karena muatannya mereka tidak bisa kontrol. Pinggir-pinggir itu akhirnya lumpurnya jatuh. Itu yang didapat sama nelayan. Manajer Komunikasi Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengatakan harus ada klarifikasi jelas dari pemerintah untuk menentukan letak lumpur yang terbuang tersebut. Jika terbukti Pertamina bersalah, maka mereka sangat siap mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Itu yang saya tawarkan. Ya, kita lihat dulu apakah benar titik yang dikasih itu tidak pas atau memang ada perbedaan pemahaman di situ ngelihatnya gitu. Itu aja. Bisa aja kawasan itu adalah kawasan buangan, tapi menurut mereka tidak gitu. Itu kan yang harus mengklarifikasi itu bukan saya, bukan juga di pihak KNPI, juga bukan juga di nelayan, tapi kita harus temukan ini siapa yang bisa mengeluarkan input yang resmi, official, yaitu tetap dari pemerintah. Titiknya itu Bang. Iya, yang pasti kita akan terbuka untuk bertanggung jawab. Usai berdiskusi, pendemo dan Pertamina menyepakati untuk beraudiensi dengan pemerintah kota. Kesepakatan ini pun mengakhiri aksi para demonstran. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Empat sepeda motor yang diduga dijadikan sarana mengetap BBM disita polisi di Samarinda. Warga desa Limunjan, Sambaliung hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Pemberlakuan vaksin booster terhadap calon penumpang pesawat tidak mempengaruhi animo warga untuk bepergian. Seorang warga yang berdomisili di RT 20 Desa Limunjan, Sambaliung, Kabupaten Berau ini mengajak wartawan untuk memperlihatkan cara mereka mendapatkan air bersih. Galian tanah dengan kedalaman tertentu yang sudah mereka buat itu tidak menghasilkan air seperti yang diharapkan. Upaya lainnya yakni dengan mengandalkan tada hujan melalui tandon air. Upaya ini pun tidak terlalu maksimal karena hujan tidak setiap hari turun. Untuk bikin sumur.
Sumur agar cari air bersih. memang di sini sulit air bersih, Pak ya? Susah sekali air bersih di sini. Sudah berapa lama, Pak? Nggak ada, lama sudah. Terus penyampaian ke kelurahan sudah sering? Kalau Ke pemerintah. ya sering sudah sih, cuma sampai di bawah aja airnya. Tapi untuk masuk ke sini belum ada, Pak ya? Belum. Warga lainnya mengupayakan air bersih dengan cara membeli pada kendaraan penjual air. Akan tetapi cara ini biayanya mahal. Mereka harus menyiapkan anggaran Rp65.000 untuk penggunaan air bersih selama 3 hari. Tiga hari aja habis itu 1 profil. Jadi berapa 1 bulan itu? 65 tuh 1 profil. Itu gue bilang kalau hujan ya kita alhamdulillah. Kalau enggak hujan lah baru kita beli tuh. Oh, biasa pakai air apa, Bu, selain tandon, Bu? Biasa tuh kalau hujan ya pakai air hujan. Tapi kalau yang ada aja sumur, cuma di sumurnya itu merah airnya. Jadi tadi bisa dipakai mencuci. Oh, kotor juga airnya, Bu ya? Iya, kotor. Karena mau lengket pakaian. Merah pakaian kalau Jadi mau nggak mau beli air tandon, Bu? iya, kalau mau mencuci Sekali beli berapa harganya, Bu? 6.000. 6.000. 60.000. Iya, 60.000. Ada juga yang menjual 70.000. Dengan berbagai kondisi yang dihadapi, warga Limunjan berharap pemerintah setempat mengupayakan air bersih melalui PDAM. Ini sangat diharapkan agar mereka tidak terus-menerus mengalami krisis air bersih. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Belasan lembar kulit buaya limpahan polisi ini sudah berada di kantor BKSDA Berau. Kulit buaya dengan panjang 1 hingga 4 meter ini disita polisi dari pelaku yang hendak memperdagangkan satwa dilindungi tersebut. Saat ini kulit buaya itu dijemur agar tidak rusak karena akan dijadikan sebagai barang bukti saat persidangan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah 1 Kabupaten Berau, Denny Mardiono mengatakan, barang bukti ini diterima pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Dari ciri fisik kulit dan daging yang diterima, BKSDA memastikan buaya tersebut jenisnya buaya muara. Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, BKSDA Kalimantan Timur mendapatkan penyerahan satwa atau bagian-bagian dari satwa dari Polres Berau. Jenisnya adalah buaya muara yang terdiri dari kulit dan daging. Ukuran bervariasi mulai dari yang kecil antara 1 sampai 1,5 meter sampai yang terbesar kira-kira kurang lebih 3 sampai 4 meter. Kulit buaya tersebut saat ini sedang dalam penanganan BKSDA untuk bisa dirawat supaya tidak hancur dan dapat disampaikan sebagai barang bukti pada saat persidangan nanti. Petugas sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dan terancam pidana 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Empat sepeda motor yang diduga dijadikan sarana mengetap BBM disita polisi di Samarinda. Warga desa Limunjan, Sambaliung hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Pemberlakuan vaksin booster terhadap calon penumpang pesawat tidak mempengaruhi animo warga untuk bepergian.
Aktivitas di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan sepanjang Selasa siang cukup ramai. Itu terlihat di pintu masuk bandara termasuk di layanan keberangkatan. Calon penumpang seakan tidak terpengaruh oleh aturan wajib vaksin booster. Situasi normal itu pun diakui oleh General Manager Angkasa Pura I Balikpapan. Ia menduga kondisi ini terjadi karena masyarakat sudah menerima dan mematuhi aturan yang mulai diberlakukan 18 Juli 2022. Terkait surat edaran 7071 yang di sini kan 70 ya karena domestik. Itu saya rasa masyarakat sudah aware terkait masalah syarat yang ditentukan oleh pemerintah ya. Salah satunya adalah vaksin ataupun booster gitu. Sehingga jumlah penumpang tidak ada pengaruh. Artinya tetap stabil seperti sebelum penerapan SE itu diberlakukan, seperti itu. Bahasanya sekarang wajib 3 Wajib 3, Bu? Wajib 3, ya. Justru wajib 3 itu, ya mudah-mudahan sih yang tadi saya bilang, bahwa masyarakat kemungkinan sudah aware, karena jumlah passengers yang datang ke sini naik pesawat udara itu tidak turun. Ketaatan mengikuti aturan dengan sukarela juga diakui oleh seorang calon penumpang pesawat. Mereka menilai aturan ini tidak memberatkan karena pemerintah sudah menyiapkan vaksinnya. Tahu saya. Hah? Kurang tahu kalau masalah tiket. Oh gitu. Kalau penerapan booster gini? Iya, udah dari kemarin sih. Gimana menurut bagus aja penumpang? Karena saya sudah vaksin 3 juga. Sudah vaksin 3 juga. Jadi tidak memberatkan ya? Enggak. Aman. Aman. Ya. Sih. Juga mesti. Warga yang hendak bepergian dengan penerbangan diimbau agar terlebih dahulu disuntik vaksin agar perjalanannya tidak terhambat. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Tepian teratai di Jalan Pulau Derawan, Tanjung Redep, Kabupaten Berau inilah yang menjadi tempat penyaluran vaksin oleh Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur bersama puskesmas setempat. Binda dan puskesmas menyatakan vaksin yang disiapkan ini untuk dosis 1, 2, dan booster dan jumlahnya cukup banyak. Namun demikian, mereka tidak mematok target. Warga yang datang akan langsung diberi vaksin sesuai keinginannya. Kita siapkan sampai selesai berapa yang kita dapat kalau vaksinnya banyak. Jadi sasaran kita itu kita tidak targetkan, tapi sampai selesai nanti jam 6 berapa yang kita dapat kita istirahat. Apakah kita dapat 100 atau 200 itu sudah sekitar 40 lebih. Warga yang sudah mendapatkan vaksin senang. Pelaksanaan vaksinasi mereka dapatkan dari informasi sesama warga dan melalui media sosial. Kan tadi informasi dari kebetulan ada menggunakan dari yang dari sosmed katanya ya. Oh, dari media sosial ya. Terbantu nggak Mbak dengan adanya kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh BIN ini, Pak? Iya, terbantu, Pak. Gitu ya. Ini berapa bulan Mbak bisa mendapatkan pas 6 bulannya? Sebelumnya dulu pastinya di mana? Di Pusat Malur. Pusat Malur ya. Vaksinasi di tepian teratai ini merupakan bagian dari pelaksanaan vaksinasi serentak di 34 provinsi. Penerima vaksin diimbau tetap disiplin prokes karena varian COVID-19 sudah muncul di Balikpapan. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kejuaraan bola voli yang memperebutkan Piala Camat Tenggarong ini diikuti 14 tim putra dan 11 tim putri. Meski hanya tingkat kecamatan, namun keseruannya sudah dirasakan sejak awal pertandingan.
Itu terlihat saat tim Kelurahan Timbau berhadapan dengan tim Bukit Biru. Bupati Kutai Kartanegara yang membuka kejuaraan dan ikut menikmati pertandingan meminta semua pemain yang bertanding murni dari kelurahan masing-masing. Itu dimaksudkan agar Kukar dengan mudah mendapatkan pemain andal saat berlaga antar kabupaten maupun antar provinsi. Tadi disampaikan bahwa poli ini memang keterwakilan dari setiap kelurahan Tenggarong. Jadi sudah disampaikan, jadi pemainnya lokal semua, jangan ada yang ngebon gitu. Nah, selain itu ini bisa memberikan tontonan kepada masyarakat, juga adalah bagian dari upaya pembinaan cabang olahraga khususnya bola voli. Nah, mari kita semarakkan ini dalam rangka kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Seorang atlet sendang setelah kejuaraan voli kembali dimunculkan. Kegiatan ini menjadi uji coba kemampuan mereka yang sudah bertahun-tahun berlatih di tempatnya masing-masing. Persiapan sendiri kami di Kelurahan Bukit Biru memang ada latihan rutin tiap hari kecuali hari Minggu libur. Jadi di situ mungkin juga kami menyampaikan mungkin dari khususnya di Kecamatan Tenggarong sendiri, kalau memang ada bibit-bibit muda mulai kelas dari SD, SMP atau SMA bisa gabung ke Bukit Biru, alamatnya di RT 1. Ya, kami memang sudah ada latihan rutin tiap hari di sana. Bang, dengan tanggapannya dengan adanya turnamen ini gimana, Bang? Terima kasih banyak pada Pak Camat. Insya Allah kami berharap event-event seperti ini akan diadakan rutin tiap tahun. Pertandingan untuk membangkitkan semangat atlet voli yang digelar di halaman kantor Camat Tenggarong ini berlangsung 14 hari. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Ibu-ibu rumah tangga di Desa Sumbersari, Kecamatan Lokulu, Kutai Kartanegara ini tengah berlatih membuat keripik dari sayuran sawi. Meski baru permulaan, namun pelatihan yang digelar di Balai Pertemuan Umum itu cepat dipahami peserta. Pelatihan ini dilengkapi dengan latihan membuat stik berbahan daun kelor. Pelatihan yang diinisiasi Politeknik Negeri Samarinda itu tujuannya meningkatkan kesejahteraan warga, menyusul ditetapkannya desa tersebut sebagai desa agrowisata. Nantinya, pengunjung di desa ini tidak hanya membawa pulang sayur mayur segar, namun bisa juga membawa pulang hasil olahan warga. Kami dari sisi akademisi hari ini dalam rangka membantu masyarakat yang di desanya ini terkenal dengan agrowisata, maka selain masyarakat dapat nantinya yang berkunjung itu membawa pulang sayur mayur yang segar, tentu saja ada produk-produk olahan yang hari ini kami coba ajarkan kepada masyarakat, gitu ya. Hanya saja memang hari ini kami baru permulaan, dikarenakan memang masyarakat belum punya standar pengolahan yang pasti. Karena itu kami mengajak seorang pengajar tentu saja yang bisa membantu masyarakat untuk mengolah secara standar. Mendapatkan bimbingan dan pelatihan gratis menambah semangat anggota PKK di desa ini. Mereka berencana pengetahuan yang didapat ini akan disebarkan ke seluruh warga desa, agar bersama-sama mengembangkan pembuatan keripik sawi dan stik daun kelor. Harapan kami di sini bersama ibu-ibu PKK, pada dasarnya kan PKK itu program kesejahteraan keluarga. Jadi kami mengembangkan keterampilan atau keahlian dari ibu-ibu PKK itu sendiri. Dan nantinya yang diharapkan itu
ibu PKK atau anggota PKK bisa mengajak ibu-ibu yang lain beserta remaja-remaja yang mempunyai keterampilan. Direncanakan pelatihan dan pendampingan ini akan terus dilakukan oleh Politeknik Negeri Samarinda hingga produk yang dibuat layak jual. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.